Perang Rusia-Ukraina, pasukan khusus NATO mulai bergerak, 100 jet siaga tinggi. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai mengerahkan pasukan respon cepat untuk pertama kalinya sebagai upaya meningkatkan pertahanan menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Kepala NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa agresi yang dilakukan Kremlin ke Ukraina telah memberikan ancaman keamanan bagi Eropa. Kami telah memperkuat pencegahan dan pertahanan kami, kata Stoltenberg dikutip dari channel News Asia, Sabtu 26 Februari 2022. Kemarin Sekutu mengaktifkan rencana pertahanan kami dan sebagai hasilnya, kami mengerahkan elemen pasukan respon NATO di darat, di laut, dan di udara untuk lebih memperkuat postur kami dan untuk merespon dengan cepat segala kemungkinan. Namun demikian saat ini kondisinya masih cukup cair, para anggota NATO masih melihat bagaimana kondisi kekinian. Stoltenberg menilai invasi ini meluas untuk mengubah pemerintahan Ukraina. Pengerahan pasukan ini diambil untuk meningkatkan pertahanan pada Sekutu. Keputusan ini dipelopori oleh Amerika Serikat. Paman Sam mengirim ribuan tentara ke anggota timur saat Kremlin bergerak ke Ukraina. Dalam pernyataannya, dia menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 100 jet dalam siaga tinggi. Mereka beroperasi di lebih dari 30 lokasi berbeda dan lebih dari 120 kapal dari utara hingga Mediterania. Ini untuk menjaga perdamaian, untuk mencegah serangan, dan untuk mencegah perang yang terjadi di Ukraina hingga meluas ke negara sekutu NATO manapun, katanya. Namun demikian, Stoltenberg tidak memerinci tentang kemana pasukan respon cepat ini dikirim. Dia menyebut pengerahan pasukan akan diserahkan kepada Komandan Militer Tertinggi NATO. NATO Response Force atau NRF dibentuk pada 2003. Pasukan khusus ini terdiri dari 40.000 personil dan mencakup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi dengan pasukan udara, laut, dan operasi khusus. Pasukan ini juga dapat dikerahkan dalam waktu beberapa hari. Di sisi lain, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan, Amerika Serikat saat ini memiliki ribuan pasukan di Eropa. Kemudian 7.000 orang diperintahkan untuk dikerahkan ke Jerman minggu ini. Negara lainnya juga dalam keadaan siaga di dalam negeri. Kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Dilansir Bloomberg, Departemen Pertahanan AS juga telah menembakkan sekitar 10.000 hingga 12.000 tentara dengan perintah persiapan. Dia menegaskan bahwa AS akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Joe Biden diketahui sempat berbicara selama 40 menit membahas invasi yang dilancarkan Rusia. Dalam sebuah posting Twitter, Zelensky mengatakan kedua pemimpin membahas penguatan sanksi dan bantuan pertahanan konkret. Aliansi Pertahanan Barat NATO menyebutkan telah mengirim sedikitnya 30 jet tempur untuk mengadakan patroli di beberapa negara anggota yang berbatasan dengan Rusia. Langkah ini dilakukan saat hubungan fakta itu dan Moskow semakin panas karena serangan Rusia ke Ukraina. Dalam sebuah keterangan, juru bicara NATO, Oana Lungescu, menyatakan sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, aliansi itu telah menerjunkan pesawat tempur untuk berpatroli di beberapa negara seperti Estonia, Lithuania, Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, hingga Bulgaria. Jet Spanyol menjaga wilayah udara Lithuania dan pesawat pengintai Prancis memindai langit sementara pesawat bomber Amerika Serikat berlatih dengan Angkatan Udara Sekutu, ujarnya dikutip CNBC Internasional, Jumat 10 Juni 2022. Untuk menjaga potensi agresi terhadap Sekutu, NATO mengerahkan campuran jet tempur, pesawat pengintai, dan pesawat pendukung yang belum pernah terjadi sebelumnya tambahnya. Patroli ini sendiri diadakan saat beberapa negara NATO yang berbagi perbatasan dengan Rusia khawatir bahwa serangan Rusia ke Ukraina mungkin saja meluas hingga wilayahnya. Apalagi Rusia sedang bersikeras agar Kiev tidak jadi mengikuti fakta pertahanan itu. Sementara itu, beberapa anggota NATO juga turut memberikan bantuan persenjataan bagi Ukraina yang saat ini dalam serangan Rusia. Senjata itu beragam mulai dari roket peluncur hingga armada kendaraan tempur. Rusia sendiri menyikapi manuver NATO ini dengan dingin. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa pihaknya akan menyerang target baru jika Barat tetap memasang rudal jarak jauh ke Ukraina. Selain itu, Putin juga menyebut pengiriman senjata baru ke Kiev ditujukan untuk memperpanjang konflik. Jika Kiev dipasang dengan rudal jarak jauh, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan senjata kami.
untuk menyerang target yang belum pernah kami capai sebelumnya, kata Putin seperti dikutip oleh kantor berita Rusia tanpa menyebutkan target mana yang ia tuju. Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina dengan dalih melawan kelompok nasionalis yang telah melakukan genosida dan diskriminasi terhadap masyarakat berbahasa Rusia. Ia sendiri menghindari kata invasi dan menggunakan istilah operasi militer. Meski begitu, baru kota Mariupol, Kherson, dan beberapa wilayah timur Ukraina lainnya yang dilaporkan benar-benar dikuasai oleh Kremlin. Rusia sendiri sempat mendekati wilayah ibu kota Kiev, namun tiba-tiba memutuskan untuk menarik diri dari kota itu. Perang ini pun telah menimbulkan ribuan korban sipil. Dalam data terbaru PBB, telah ditemukan 4.266 kematian warga sipil dan 5.178 luka-luka di Ukraina sejak Rusia menyerang. Namun demikian, Stoltenberg tidak memerinci tentang kemana pasukan respon cepat ini dikirim. Dia menyebut pengerahan pasukan akan diserahkan kepada Komandan Militer Tertinggi NATO. NATO Response Force atau NRF dibentuk pada 2003. Pasukan khusus ini terdiri dari 40.000 personil dan mencakup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi dengan pasukan udara, laut, dan operasi khusus. Pasukan ini juga dapat dikerahkan dalam waktu beberapa hari. Di sisi lain, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan, Amerika Serikat saat ini memiliki ribuan pasukan di Eropa. Kemudian 7.000 orang diperintahkan untuk dikerahkan ke Jerman minggu ini. Negara lainnya juga dalam keadaan siaga di dalam negeri. Kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Dilansir Bloomberg, Departemen Pertahanan AS juga telah menembakkan sekitar 10.000 hingga 12.000 tentara dengan perintah persiapan. Dia menegaskan bahwa AS akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Joe Biden diketahui sempat berbicara selama 40 menit membahas invasi yang dilancarkan Rusia.